Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Gaby di pembelajaran IPS kelas 8. Bagaimana anak-anak Ibu semua? Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan berbicara tentang sosiologi, yaitu materi kita adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial ini akan Ibu terangkan nanti di video selanjutnya. Silahkan disimak baik-baik ya. Baik anak-anak Ibu. Nah, sekarang kita akan lihat dulu di awal. Kita akan melihat pengertian dari mobilitas sosial itu sendiri. Nah, apa itu mobilitas sosial? Sesuai dengan kata-katanya, mobil. Nah, mobil itu kan biasanya berpindah ya, berpindah atau bergerak. Jadi kalau mobilitas sosial, kita berbicara tentang perpindahan status sosial seseorang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, baik itu yang sama ataupun yang naik dan turun. Nah, anak-anak Ibu, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk mobilitas sosial berdasarkan tipenya. Kita mau mengidentifikasi apa saja bentuk-bentuk dari mobilitas sosial itu. Nah, yang pertama ada namanya mobilitas vertikal dan yang kedua ada namanya mobilitas sosial horizontal. Yang vertikal itu atas bawah, horizontal berarti mendatar ya. Yang vertikal itu berarti perpindahan status sosial individu atau sekelompok orang itu dari suatu kedudukan sosial yang satu ke yang lainnya. Bisa jadi naik dia, bisa jadi turun. Nah, kalau yang naik itu kita sebut dengan mobilitas vertikal naik, yang menurun itu kita sebut dengan mobilitas vertikal turun. Yang kedua, mobilitas sosial horizontal, berarti statusnya itu berpindah dengan posisi yang sama saja. Mana contohnya? Nah, kita contohkan ya. Yang mobilitas vertikal naik. Mobilitas vertikal naik. Di modul juga ada itu Ibu jelaskan. Salah satu contohnya adalah anak dari seorang tukang becak yang diwisuda sarjana. Nah, itu merupakan mobilitas vertikal sosial naik. Yang turun yang mana contohnya? Yang turun itu contohnya adalah seperti presiden kita yang lama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu turun masa jabatannya sudah setelah dia pensiun menjabat jadi presiden. Nah, kalau mobilitas sosial horizontal, yang mana contohnya? Misalnya, Ibu nih ya, Ibu Gaby, guru dari Al-Kausar, pindah mengajar ke SMP 1 Mandau. Nah, itu misalnya. Itu horizontal ya, tetap jadi guru IPS juga, tapi beda sekolah. Itu contoh dari mobilitas sosial horizontal. Nah, anak-anak Ibu, kita masih berbicara tentang mobilitas vertikal tadi, yang naik dan turun tadi. Ada macam-macamnya juga ini. Ada namanya mobilitas intragenerasi dan antar generasi. Yang antar ini sering juga disebut orang sebagai intergenerasi. Jadi ada dua namanya ya. Bisa antar, bisa inter. Yang satu intra, yang satu lagi bisa antar, bisa inter. Yang mana dia bedanya? Apa bedanya? Mobilitas intragenerasi dialami seseorang dalam masa hidupnya. Berarti yang dibicarakan benar-benar dia sendiri saja. Contoh yang ada di sini adalah misalnya di perguruan tinggi, seorang asisten dosen menjadi profesor. Nah, beralih dia statusnya jadi asisten dosen awalnya, kemudian naik menjadi seorang profesor. Kalau contoh yang Ibu bilang tadi bisa juga Pak SBY itu kan intragenerasi juga. Kalau yang asisten dosen ini intragenerasi vertikal naik. Kalau yang Pak SBY mobilitas vertikal turun, yang intragenerasi vertikal turun. Sementara kalau antar generasi, yang kita bahas di sini ada status orang tuanya, bukan dia sendiri saja. Status orang tua seperti yang Ibu bilang contoh di awal tadi. Yang anak seorang tukang becak menjadi sarjana. Orang tuanya profesinya tukang becak, sementara anaknya lebih tinggi status kedudukannya dari orang tuanya. Berarti itu adalah mobilitas antar generasi vertikal naik. Yang mana yang turun? Kalau mobilitas antar generasi yang turun, vertikal turun.
Kalau orang tuanya seorang dokter misalnya, sementara anaknya seorang preman. Nah, itu adalah antar generasi vertikal turun. Kenapa anaknya bisa preman? Bisa jadi karena salah pergaulan atau kurang perhatian bisa juga. Nah, itu kira-kira ya. Bisa anak-anak ibu bedakan kan? Bagaimana anak-anak ibu? Sudah paham dengan video yang tadi? Ya, untuk menguji pemahaman Ananda, kita kerjakan latihan yang ada di modul yang udah ada di tangan anak-anak ibu semua ya. Nah, silakan bekerja, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ibu tunggu hasilnya yang bagus. Sekian aja dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.